hal baru yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin terkait ekspor satu pintu. Ya. Menurut Prof ini prospek ekonominya ke depan tuh akan seperti apa? Prospeknya bagus untuk Indonesia ketika kita melihat dulu kenapa sih sampai harus dibuat seperti itu. Dasarnya apa sih? Dasarnya ya karena banyak maling. Kan itu diucapkan sama Pak Prabowo loh kemarin. Bocoran 15 triliun itu ya. Dan dia bilang apa? Pengusaha banyak yang nakal itu kan ucapan Prabowo, bukan saya loh ya. Iya. Jadi jangan saya dipukulin gara-gara ngomong ini. Saya mengkuat kata-kata presiden. Iya kan? Iya. Apa yang terjadi? Under invoicing toh, Ya. sama transfer pricing. Transfer pricing. Itu problemnya besar nggak? Besar problem ini. Ini lebih besar dan lebih katastrofi daripada hanya sekedar ngurusin MBG. Yes. Kenapa? Karena uang udah dikeruk hasil alamnya, royaltinya kagak dibayarin secara fair, secara jumlah. Habis itu dibawa ke sana, pajaknya yang didapat juga dikit. Karena dijual dengan harga murah. Nah, negara lain yang dapat untungnya. Dan di negara lain itu, Karena negara lain itu yang terdaftar sebagai eksportirnya. tapi perusahaan dari orang Indonesia juga. Natural resources-nya kita. Habis itu duitnya kagak dibawa masuk sini. Terus bagaimana kita bisa menguat mata uangnya terhadap Singapura. Yang konon katanya company cangkang mereka itu ada di Singapura. Ini lebih fatal daripada hanya sekedar ngurusin MBG, Betul. Kopdes. Itu internal. Ini adalah duit kita, kekayaan kita diangkut, dipindahin ke negara lain, dijual lagi. Pajaknya yang dapat sana, trade balance yang dapat negara sana, kita dapat ampas. Terus mau ngalepin rupiahnya menguat, mimpi. Jadi pertanyaannya, yang terlibat di dalam pengerusakan rupiah kita juga para pengusaha. Itulah kenapa Pak Prabowo bilang pengusaha banyak yang nakal. Akhirnya represif juga kan, udah hantam satu pintu supaya duitnya balik. Yeah. Tapi di satu sisi kita melihat juga, kenapa pengusaha sampai melakukan itu? Karena pengusaha juga sudah loss of trust kepada pemerintah. Atau terjadi perselingkuhan dengan birokrat. Iya, nah gini, kalau orang sampai mau diajak selingkuh, berarti ada kekecewaan yang terpendam secara bertahun-tahun, ibaratnya gitu. Iya. Iya kan? Iya. Buat apa saya harus bayar ke negara kalau negara tidak memberikan yang seharusnya diberikan, saya jadi persulit? Itu kan menjadi narasi. Betul. Nah ini kan konflik harus diselesaikan, hubungan bapak sama anak ini. Clash di tengah nih. Iya kan? Nah ini kapan mau selesaikan? Karena core-nya itu sebenarnya saya selalu melihat dari core-nya, root cause-nya apa? Ini root cause-nya. Gara-gara pengusahanya apatis, akhirnya cari jalan tikus untuk menguntungkan dia otomatis karena dia merasa nggak ada gunanya lagi di negara. Pemerintah merasa, lu udah gua bantu, berkhianat ya. Karena dia harus memikirkan cost buat Negara buat company dia kan. Dan dia ngerasa bahwa aku buka izin, buka tambang eksplorasi. Ada oknum-oknum yang memberatkan saya, minta ini, minta itu. Itu terjadi loh. Jatah ini, jatah dari RT malah. Itu dia. Oke. Jadi kan dia sudah ada sakit hati. Ya dia